Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik. Terima kasih sudah klik video ini. Dan untuk teman-teman yang baru nemu channel saya, salam kenal. Dan untuk video kisah nyata kali ini benar-benar sangat membagong-bagongkan, benar-benar teman-teman. Karena seorang anak yang dari kecil ditimang-timang, digendong-gendong, dikutang-kutang, akhirnya dikirim ke surga oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Makasih. Seperti yang kita ketahui teman-teman, cinta dan uang sering menjadi masalah yang membuat orang tega mencelakai dan dicelakai oleh orang lain. Ada kejadian di mana sejak kecil dikutang-kutang, digendong-gendong, ditimang-timang, dipenuhi segala kebutuhannya, dan dituruti segala keinginannya. Sebab kedua orang tua adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi setelah si anak dewasa, justru sang ayah sendiri yang tega mengirimnya ke surga. Akibat sama-sama kaget, sama-sama syok setelah ekonominya jatuh meluncur terjun bebas ke bawah. Eko Budianto adalah seorang kepala desa yang 2 kali menjabat di sebuah kelurahan di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sang istri bernama Lili Mariani, dia punya 2 anak. Anak pertamanya bernama Krisnanda Mega Pratama berumur 23 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Tegar Fendi Prakasa berumur 16 tahun. Sejak kecil kedua anak Pak Eko ini termanjakan, dibesarkan dengan penuh kenyamanan, serba kecukupan dan serba terpenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Sampai saat Eko Budianto dilengsarkan oleh warga dari jabatan kepala desa karena terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi. Penghormatan yang biasa diterima dari warga pun berganti dengan pandangan dingin kepada keluarga Eko. Disusul juga dengan kemerosotan ekonomi yang dialami oleh keluarga ini. Kejatuhan keluarga Eko sangat mempengaruhi kejiwaan kedua anak mereka. Sejak itu Mega menjadi uring-uringan dan sering marah-marah tanpa sebab. Saldo rekening yang biasanya full sekarang mulai menipis. Hal itu membuat Mega yang saat itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo kelimpungan, pontang-panting mencari utangan kesana kesini pada kawan-kawan semua yang dulunya sering ditraktir. Sekarang Mega menjadi berutang kepada mereka. Memang tidaklah mudah untuk berubah. Dari yang awalnya mau apapun bisa dibeli, sekarang mau apapun harus berpikir 2 kali. Lambat laun utang Mega mulai menumpuk. Teman-teman sudah mulai pada datang menagih. Bahkan sang kekasih yang dulu saat Mega banyak uang, selalu ditraktir, selalu dipenuhi keinginannya, selalu diperhatikan, sekarang juga mulai ikut nagih. Bila sebelumnya tidak pernah merasakan yang namanya berutang, lalu tiba-tiba harus berutang hanya untuk makan, itu rasanya sangat sedih sekali. Lebih-lebih bila kita ditagih dengan cara yang agak kasar, itu rasanya nyesek dan sangat perih di hati sob. Saya pernah ada di posisi itu dan amit-amit jangan sampai lagi terjadi. Diketahui sang kekasih bernama Suprihatin berumur 22 tahun, tetangga lain kecamatan. Suprihatin merupakan warga desa Tegalombok, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan sudah menjalin hubungan dengan Mega selama beberapa tahun sebab mereka berdua sama-sama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada tanggal 28 Januari 2013, Suprihatin yang sudah terbiasa datang ke rumah Mega hari itu datang ke sana dan oleh Mega langsung diajak ke kamar. Gak lama di kamar mereka berdua terdengar ribut besar. Mereka terlibat pertengkaran yang sangat hebat saat itu. Hingga suara pertengkaran mereka ini didengar juga oleh Tegar adiknya Mega dan oleh Lili si ibundanya Mega. Mendengar nada suara Suprihatin dan nada suara Mega semakin meninggi dalam pertengkaran itu, Tegar dan ibunya melerai dengan cara mengetuk pintu kamar mereka dan berpesan dari luar agar anak-anak ini menyelesaikan acara pertengkarannya dan beristighfar. Tapi yang terdengar justru bentakan dari Mega untuk adik dan untuk ibunya. Mega meminta agar adik dan ibunya ini pergi, jangan mencampuri urusan mereka, sebab ini bukan urusan ibu dan adiknya. Tegar dan sang ibu yang sudah sering sekali dibuat ketakutan oleh Mega pun memilih langsung diam dan memilih untuk menghindar. Sejak ekonomi keluarga ini ambruk hingga membuat Mega terlilit banyak sekali utang, Mega jadi kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Sering menjual barang-barang yang ada di dalam rumah mereka, sering mengajak berantem, bersikap kasar, bahkan sering melakukan ancaman pembunuhan kepada kedua orang tua kandungnya tersebut. Nah, saat Fajar dan ibunya sudah diam dan pergi, pertengkaran Mega dan Suprihatin justru semakin menjadi-jadi. Saking tidak kuatnya menahan emosi, Mega mengambil belati yang memang ada di dalam kamar itu, lalu menusukkan ke badan
dan Suprihatin sebanyak 21 kali, sampai Suprihatin menghembuskan nafas terakhir di kamar itu juga. Tanggal 29 Januari 2013 jam 2 dini hari, pertengkaran pasangan ini pun berakhir untuk selamanya. Lalu paginya beberapa jam kemudian Mega mengatakan pada ibu dan adiknya bahwa Suprihatin sudah pulang. Besoknya Tegar melihat sang kakak membawa semen, ember, adukan, dan centong ke dalam kamar. Tapi Tegar sang adik sungkan untuk bertanya. Tanggal 2 Februari, Mega meminjam linggis kepada tetangganya. Di tempat lain, kedua orang tua Suprihatin yang merasa putrinya tidak pulang sejak tanggal 28 Januari melaporkan kehilangan putri ketiganya itu ke kantor polisi terdekat. Setelah kejadian di kamar itu, Mega makin jadi sulit untuk mengendalikan emosi dan amarahnya. Apapun bisa membuatnya marah dan mengamuk. Memang sebelum-sebelumnya Mega juga sangat gemar mengonsumsi barang-barang haram dan sering membawa pulang beraneka jenis wanita untuk diajaknya tidur di dalam kamarnya. Nasihat ayah, ibu, serta adiknya tidak pernah didengarkannya. Yang ada justru jawaban Mega yang penuh ketidaksopanan dan kekasaran kepada semua keluarganya. Tanggal 4 Februari, Eko Budianto sang ayah melihat sepeda motor Suprihatin masih ada di dalam rumahnya, dan saat itu Eko Budianto meminta agar istrinya memanggil Mega yang sedang berada di pos ronda untuk ditanyain tentang sepeda motor milik Suprihatin. Tapi semua pertanyaan Eko yang lembut dan penuh kesabaran itu dijawab dengan kekasaran dan ketidaksopanan, sehingga sore itu mereka berdua pun terlibat pertengkaran yang sangat hebat. Bahkan Mega mengungkit dan menghina ayahnya yang menurutnya menjadi penyebab ambruknya ekonomi keluarga ini. Sore itu ayah dan anak ini pun saling memaki dengan sangat hebat. Eko Budianto, mantan kades yang terpilih 2 kali dan hanya dilengsarkan ini, memendam kemurkaan yang sangat membara kepada putra sulungnya itu. Tanggal 5 Februari jam 3 dini hari, Eko Budianto yang sudah sangat marah dan sangat kesal mengajak Amrun Nasrudin yang merupakan tetangga sekaligus teman dekat Mega. Saat itu Eko dan Nasru mendatangi Mega yang sedang terlelap tidur di ruang tengah. Dengan secepat kilat, Eko menghujani tubuh putra kandungnya itu dengan 20 tikaman. Mega pun tewas tanpa sempat membuka mata untuk tahu siapa yang sudah melukai dirinya. Jadi teman-teman, 9 hari setelah Mega menghabisi Suprihatin, kini giliran Mega dihabisin oleh ayah kandungnya. Dengan cara yang sama seperti Mega menghabisi Suprihatin. Teman-teman, apakah ini hukum karma? Komen di bawah ya. Di pagi hari yang masih gelap, dingin, dan sepi itu, Eko Budianto dibantu oleh Amrun Nasrudin menggantungkan tubuh pada sebuah batang pohon pisang, lalu menghanyutkan tubuh putra kandungnya itu ke Sungai Keyang, Desa Karanggebang, yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah Eko Budianto. Saat itu Eko Budianto berharap dengan menggantungkan tubuh Mega kepada pohon pisang, kelak orang-orang akan mengira kalau meninggalnya Mega akibat tindakan bunuh diri. Tapi rupa-rupanya rencana tidak berjalan mulus, sebab tubuh Mega dan pohon pisang ternyata tersangkut pada akar di pinggir sungai tidak jauh dari lokasi pembuangan dan ditemukan oleh warga. Warga lantas melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan itu, polisi dan tim forensik pun mengevakuasi tubuh Mega ke Rumah Sakit Umum Ponorogo. Di saat yang sama, untuk menyempurnakan sandiwaranya, tidak lupa Eko Budianto melapor kepada kepolisian bahwa Krisnanda Mega Pratama sudah beberapa hari tidak pulang. Jadinya klik sudah, ada jenazah pria yang ditemukan di sungai dan ada seorang bapak yang melaporkan kehilangan putranya. Tanpa menunggu waktu lama, polisi berhasil menautkan kedua laporan itu, maka terungkaplah bahwa jenazah yang ditemukan di sungai itu adalah anak yang sedang dicari-cari oleh sang ayah. Hasil pemeriksaan oleh dokter forensik menyatakan Mega meninggal akibat luka sayatan benda tajam sebanyak 20 kali. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini. Pertama-tama tentu saja memintai keterangan orang-orang terdekat Mega, teman-teman dan keluarganya. Nah, namanya orang bersalah, auranya kan ya beda sob. Polisi juga menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, juga menemukan bahwa tanggal 5 Eko dan Mega masih berkomunikasi. Padahal Eko mengatakan kepada polisi bahwa tanggal 5 Mega sudah tidak pernah pulang ke rumah. Tanggal 12 Februari 2013, polisi yang mulai curiga dengan gelagat Eko Budianto melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah Eko, termasuk memeriksa ke dalam kamar tidur Mega.
Di dalam kamar tidur Mega, polisi menemukan senjata tajam yang belum dicuci dan menemukan bekas tutupan semen yang kasar dan terlihat masih baru tepat di bawah tempat tidur Mega. Cor-coran itu ditutupi dengan barang-barang secara sembarangan. Di dalam kamar itu juga polisi menemukan barang-barang milik Suprihatin seperti tas, dompet, sepatu, dan juga HP. Dan di dalam rumah itu juga ditemukan sepeda motor milik Suprihatin. Polisi yang curiga dengan coran semen itu pun langsung membongkar coran itu dan menemukan tubuh Suprihatin meringkuk di sana di lubang sedalam 1 meter, selebar 80 cm dan sepanjang 120 cm. Akhirnya hari itu juga Eko mengakui bahwa dialah yang sudah menghabisi sang putra. Lantaran sangat kesal dan sangat marah, banyak ulah anaknya yang menurutnya sudah sangat kelewat batas. Tapi Eko mengaku dia sama sekali tidak tahu menahu tentang jenazah yang terkubur di lantai di dalam kamar Mega. Setelah memeriksa berbagai bukti-bukti dan menggali keterangan beberapa saksi, polisi menyimpulkan bahwa Suprihatin dibunuh oleh Mega. Di dalam kasus itu, Eko Budianto dan Amrun Nasruddin dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan juga pasal KDRT untuk Budianto. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 10 Juni 2013, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Eko Budianto karena terbukti bersalah membunuh anaknya dengan hukuman pidana selama 11 tahun penjara. Sedangkan Amrun Nasruddin yang memang terbukti membantu dalam melakukan pembunuhan, dia diganjar dengan hukuman 8 tahun penjara. Oke teman-teman dan para orang tua semua, pesan dari video ini sebenarnya adalah jangan terlalu jor-joran memanjakan anak, sekalipun kita itu kaya raya. Karena saat kita sudah tidak lagi mampu memberi apa yang diminta oleh anak, anak akan menganggap kita sebagai orang tua yang tidak berguna. Oke teman-teman, sekian dulu video kisah nyata kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.